sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. Selamat datang di Happy Sharing, persembahan dari Happy Family Center bersama dengan Youth Pro X dari Happy Family Center. Rosi Prastio di depan saya. Malam. Sendirian dia dan kita mau adu ilmu seputar dunia lagu dan permusikan. Song story. Ya. Perjalanan hidup seorang Rosi, kalau misalnya kita, ini hidup ya di luar cinta ya. Kalau Ya. kita ibaratkan sebuah lagu, mungkin apa yang paling cocok lo? Punya nggak? Misalnya perjalanan lo yang up and down mungkin, turun ke bawah, terus tiba-tiba naik pelan-pelan gitu. Atau punya lagu favorit gak sih yang benar-benar punya value di dalam kata-katanya itu akhirnya? Kalau lagu, Uh-huh. waktu dulu masih sekolah SMP itu ya ada beberapa. Cuman yang paling bermakna, yang paling aku ingat sekarang berarti yang paling bermakna kan. Kalau mau diibaratkan lagu, mungkin waktu zaman itu ya. Ya sampai sekarang sih mungkin. Aku suka lagunya Linkin Park. Oke. Yang 6 itu kelihatan umur langsung ini. Oke. Iya, waktu. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu. Cuman kalau diceritakan sebetulnya jalan hidupku tuh hampir seperti itu ya. Kayak biar gitu. yang denger mungkin tahu bahwa 6 itu ada artinya mati rasa ya. Sampai sedemikian. Sempet kayak gitu soalnya. Kayak gitu. Jadi kayak rasanya hidup ini kan lama SMP ya. itu biasanya lagunya lagu juga loh. Kalau misalnya ada kayak juga lagu cinta. anak-anak sekarang kan misalnya sorry Aku merasa lagu Boys zaman Before sekarang Flower itu ya. Kalau sekarang ya ini subjektif lah ya. Menurutku pribadi nggak sedalam dulu ya arti-artinya. Mungkin. Kayak gitu. Kalau dulu tuh kayaknya kata-katanya benar-benar bisa sampai ke dalam hati. Sekarang gitu. bikin lagu tuh kayak bikin keripik, selesai. Iya. Dan dia nggak mikir bahwa bisa nggak sih lagu itu seheboh lagunya Queen misalnya, yang sampai sekarang pun kita nyanyikan We Are The Champion atau apa, tetap bikin merinding, tetap bikin. Sekarang tuh kayak enak gitu aja. Isi kami sih gue akhirnya. Iya betul. Jadi kayak aku tuh suka lagunya My Immortal, Evanescence ya. itu enak Paul. Yes. Terus ada lagunya Britney Spears yang Every Time. Kayak lagu-lagu terus yang Every Time itu yang Britney Spears mati ya? Kalau video klipnya ya? Nah, aku tuh jarang lihat video klip. Aku cuma dari lirik sama doang. itu. Terus tapi itu nggak terlalu sih kalau Britney Spears. Yang paling menonjol tuh Evanescence itu, Linkin Park itu sama satu lagi Roxette. Wih, It Must Have Been Love. Nggak, yang Vulnerable. It's so vulnerable like China in my hand. Itu pertama kalinya yang laki nyanyi. Itu ya. Iya kan. Yang lain kan si cewek yang sudah meninggal nih. Nyanyi I could never hurt yang gitu. Iya, itu cowok kan. Ya, biasanya si cowok cuma sekedar memberikan backing vokal atau nambah-nambahin. Tapi Vulnerable itu pertama kali yang cowok nyanyi. Oh wow, kenapa ya kayak gitu ya? Saya juga nggak tahu, dan itu laris waktu itu. Vulnerable sempat bikin soundtrack film juga. Sempat dibuat soundtrack film. Jadi si Roxette tuh sempat bikin soundtrack filmnya Super Mario Bros versi orang. Setelah itu ada film kayak film indie atau film yang mungkin middle ya. Jadi bukan film label gede. Dia pakai Vulnerable ini sebagai suatu theme songnya. Saya ini kadang-kadang mikir, apakah film itu akan menjadi memorable karena memang filmnya bagus atau karena soundtracknya tepat naruhnya? Saling mendukung ya. Karena kalau film juga lagunya nggak pas, kamu nggak dapet feel-nya juga. Bisa. Karena kan memang ya lagu itu aku barusan tadi lihat, lagu itu kan memang sarana komunikasi kan. Yes. Film pun juga sama gitu loh. Jadi kan ya itu kayak nasi sama sayur sama sambel gitu loh. Nah, dan setiap perjalanan kehidupan orang tuh kadang-kadang tiap bulan atau tiap tahun dia punya sebuah lagu favorit yang akhirnya membawa dia pada sebuah soundtrack dalam kehidupannya. Ya. Kan? Misalnya tahun ini. Kalau dari kecil sampai besar terus dalam sebuah lagu kayaknya kok belum ada ya. Maksudnya kan itu kan kayak sepenggal gitu kan. Jadi istilahnya adegan dalam kehidupannya Rosi tahun ini, dalam kehidupan Rosi dalam durasi 3 bulan terakhir misalnya, itu pasti ada sesuatu tim song, apalagi misalnya kita hobi karaoke itu kadang-kadang keluar tuh. Atau mungkin kalau lagu Indo dulu tuh aku ingat ada Ari Lasso. Yang bila teringat tentang di sama Meli berarti. Ya itu satu sama dua. Sama satu lagi itu Tere. Awal yang indah. Awal yang indah. Ya, itu lagu cintaku sih itu.
Zaman itu. Si Tere-nya sendiri sudah jadi anggota legislatif di Jakarta. Jadi dia sudah karena unik ya, jadi kayak ada grunge-nya di tengah modelnya dia yang cuma rambutnya dipotong lurus gitu dan make upnya tipis-tipis. Nih orang nggak suka make up nih, maksudnya bukan yang menor-menor kayak Syahrini yang full make up. Tapi pas nyanyi itu kayaknya rambutnya panjang deh. Iya, rambutnya panjang lurus kayak Sadako gitu kan, jadi dan mukanya tipis-tipis gitu. Tapi suaranya enak sih. Ada grunge. Nah sekarang kita juga buka buat sahabat Prima, seandainya lagi ada di kita di Prima Radio Surabaya, Instagram maupun di Prima Radio Spasi SBY di Facebook Live kita, silakan komen. Tell us your song story. Ya. Silakan dikirimkan song story-nya. Jadi punya cerita menarik apa di balik sebuah lagu. Ya. Kalau kamu kok, song story-mu apa? Ketika saya nikah. Aduh, kok langsung nikah sih? Nikah dulu aja paling gampang. Oke. Saya masuk itu pakai lagunya UNV gitu. I can stand before God. R&B. Oke. Tidak semua orang kamu mengerti remix lagu. Sendiri kok? Enggak. Karena memang lagu aslinya udah enak, udah merinding. Ada nggak ya? Saya ini gatel, ini mau pamer. Soalnya jarang sekali orang-orang itu tahu. Sebenarnya mungkin tahu, tapi nggak dapat itu. Nggak dapat itu. Feel-nya. Aku dulu merit pakai lagu apa ya? The Prayer. Nah, The Prayer. Karena aku berharap. Aku nggak tahu kalau ternyata itu memang lagu sering dipakai gitu loh. Cuman aku lihat liriknya kan, ya kan dulu hidupku agak berantakan. Terus aku bertemu dengan suamiku yang hidupnya lurus. Ya, jadi aku berpikir ya sudahlah supaya ini menjadi awal yang baru dalam chapter hidupku gitu. Jadi aku pakai lagu The Prayer itu. Ternyata lagu itu lagu sejuta umat. Iya. Sama waktu itu The Prayer ya. And then setelah itu muncul Love Me Like You Do, Love Me, semuanya Love Me Like You Do. Terus Cause You Are The Reason. Iya. Itu enak, cuman nggak deep gitu loh. Aku nggak tahu ya, karena feelku begitu. Saya tak nyombong saya nggak tahu apakah versi yang ini. Oke, bentar. Ya, saya harus memainkan lagu sombong saya dulu. Dari UNV yang kepanjangan dari Universal Nubian Voices. Pria kulit hitam 4 orang. Dengerin dulu. You are to me what poetry tries to say with the word. You are the song. I'm not ashamed to say that I feel this way. I will stand before God, give you all that I've got. I can promise you I'll be true. I reveal here and now. Pas turun gitu mingle sama teman-teman saya banyak yang nanya lagunya All For One ya. All For One. Ya. I swear itu kan model-modelnya kayak gini nih. Nah saya bilang no. Dia bilang beberapa waktu sampai overtone-nya itu dia merasa bahwa kok merinding. Saya bilang ya kehebatan orang kulit hitam ketika dia bikin sebuah boy band. Nggak sekedar cuma joget doang. Memang sebenarnya orang hitam itu kan dikaruniai itu ya, suaranya itu memang ya mungkin lebih bergerak dalam art ya. Bener. Kalau aku lihat. Jadi Indonesia Timur lah, kita ngambil contoh orang Indonesia Timur. Ambon. Bahkan dia itu bersin itu ada melodinya. Enggak sekedar kayak orang Jawa. Contoh. Wah, menarik loh. Serius, saya nonton Pop Academy yang dari timur suaranya kayak Glenn, kayak Enmesh. Meli Guslow juga kan? Ambon, papanya kan Melky Guslow juga Ambon. Iya, betul. Dia bikin lagu yang sangat ketop tuh yang Sio Mama, itu kan Melky Guslow bapaknya Meli. Batak juga enak-enak ya. Batak juga enak-enak. Mas saya pikir itu menjadi suatu perbedaan yang menarik di dunia bahwa
soundtrack atau musik itu bisa mengisi banyak sekali kehidupan. Iya, aku penasaran kok. Kenapa kamu suka lagu ini dan kamu sangat sombong dengan lagu ini? Bukan lagu pasaran. Gitu. Saya paling anti dengan lagu pasar terlalu mainstream untuk dimainkan. Terus liriknya oke banget. Joan Vini liriknya oke banget. Apakah ini doamu juga kok? Saya juga nggak tahu, cuman dari pertama kali saya tahu lagu itu, saya udah berkata, aku kawin harus pakai lagu ini nih. Gitu. Cuman gitu toh? Iya. Jadi saya belum punya calon, belum nikah waktu masih jauh karena dia 90-an akhir. Saya bilang kayaknya ya asik nih buat lagu. Jadi kamu cuma sekedar suka? Sekedar suka. Jadi maksudnya makna lagu ini buat kamu sendiri? Ya istilahnya karena kayak ini aku baca soundtracknya deep loh. Oh iya, dia berjanji dengan dia istilahnya berjanji untuk bisa tetap menepati janji nikahnya, tetap jalan bareng dia. Which itu susah banget. Susah banget. Gitu. Dan gak gampang, dan saya pun gak mengalami hal yang sama. Story itu kan gitu, bahwa kadang-kadang kita cari sesuatu lagu yang benar-benar ideal. Ya, karena kan misalnya aku pilih The Prayer karena aku berharap itu sebagai doaku ketika aku memasuki dunia pernikahan kan. Betul. Jadi apakah kamu memilih ini juga seperti itu? Nah, gimana kalau orang memilih lagu masuknya itu lagu masuknya kawinnya Jejo itu? Iya kan, itu apa ya? Aku kayaknya dengernya lagunya katanya enak banget tuh. Ada sih. Kan meritnya dia tuh katanya kayak itu kan, apa fairy tale gitu. Kerajaan-kerajaan. Ya, kerajaan-kerajaan. Jadi ada lagunya sebentar. Aku nggak sempet tahu detail sih, cuman heboh kan waktu itu. Kayak salah satu pernikahan yang paling menggelegar tahun itu. Iya, ada. Ini bukan ya? Lagunya dia sendiri nggak? Bukan, musik. Dia nggak tahu. Si Jejo ini kan bisa main itu kan? Alat musik. Alat musik. Bentar. Ini nih. Jejo itu maestro piano. Iya. Enak lagunya. Mungkin dia ada sekali sendiri kali ya? Mungkin, feeling saya iya. Karena orang ini memang jenius secara piano itu. Piano klasik lagi. Emang musikalitasnya dia tuh tinggi. Kalau yang sekarang itu One Thing gitu. Cewek One Thing itu musikalitasnya oke banget. Nah ini lagu yang dipakai oleh Jejo ketika dia nikah. Tapi gak ada kata-kata ya? No. Kayak Canon Indie yang kuno-kuno. Maksudnya lagu-lagu yang memang jadi dia masuk cuman pakai musik aja. Sama Hana Chun Livan itu. Wow. Sekarang bisa bertemu Jejo di Liang Sandwich. Wes, ya. Suka dia bawa roti, mari makan sandwich saya. Berasa makan bersama Jejo. Ada lagu yang biasa saja, menurut saya ini lagu biasa saja, tapi karena ditaruh di tempat yang tepat sehingga membuat lagu ini akhirnya laris. Judulnya adalah See You Again. Ini dimainkan ketika Paul Walker tuh akhirnya meninggal. Padahal aslinya sebenarnya lagu ini biasa aja. Nggak sengaja ya. Betul. Iya. Nothing special dengan lagu ini. Iya. Diulang-ulang. Tapi karena momennya pas, terus si Wiz Khalifa itu tiba-tiba ngubah format rapnya untuk diganti dengan suatu perpisahan. Memang aku setuju, lagu itu momentum juga perlu. Betul. Gitu. Atau mungkin kita juga bisa bahwa lagu-lagunya Disney itu adalah lagu-lagu yang tidak bisa hilang dengan gampang. Kayak gitu. Elsa, Frozen. Betul, yang mau saya mainkan memang itu gitu. Ya, sampai anak kecil sampai orang besar semua. Yang paling terbaru tuh yang Aladdin itu. Siapa namanya? One Direction tuh. One Direction. Zayn Malik yang nyanyi kan? Zayn Malik. A Whole New World yang versi itu. Bukan yang itu, yang ceweknya yang artis ceweknya itu. Kan orang-orang lebih suka yang itu. A Whole New World kan udah lagu lama. Betul. Apa sih namanya dia itu? Car. Karena banyak sekali lagu-lagu yang ini saya coba untuk mencari tahu kira-kira soundtrack terbaik itu apa saja. Gak selalu harus dari ini, tapi film ini kan bisa menceritakan kehidupan kita sebenarnya. Ada beberapa kayak Love Me Like You Do, ini adalah 50 Shades of Grey ya. Oke. Ada lagunya Edward Cullen itu yang Thousand Years. Edward Cullen, Thousand Years. Ada lagi. Aku lebih suka lagunya dia yang Jar of Heart. Yes. Daripada yang itu Thousand Years. Beberapa ada soundtracknya Trolls, Can't Stop the Feeling-nya Justin Timberlake itu juga lumayan. Gak suka aku. Dalam satu dasawarsa ini dia yang lumayan itu. Lagunya Minion yang Happy, lagunya Pharrell Williams. Oh ya, betul. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow dari Star Is Born.
itu enak banget itu emang. Memang Lady Gaga itu nggak pernah mikir ya Lady Gaga bisa bikin lagu kayak gitu ya? Iya, aku sampai kaget dan aku nggak menyangka ketika aku lihat, aku keblowok. Istilahnya aku tuh bener-bener lihat film itu keblowok sekali karena aku kan jalan di bioskop waktu itu ya. Jadi kangen bioskop ya. Iya. Terus melihat Lady Gaga, A Born New Star. Terus aku bilang sama suamiku kan, kita harus lihat ini. Kayaknya Lady Gaga kalau bikin film pasti bombastis pasti nih. Aneh karena modelannya dia kayak gitu, selainnya kan pakai pakaian daging, tiba-tiba main film romantis. Nah, aku nggak menyangka itu film romantis. Aku kira itu perjalanan hidupnya dia. Ketika dia dari mungkin seorang wanita biasa menjadi sebuah fenomena diva. Ya. Kayak gitu kan. Terus aku tuh paling avoid film sad ending. Yes. Karena aku nih kan aku nih baperan. Jadi aku nggak suka film sad ending karena aku kalau sekarang sudah bisa kontrol ya. Dulu pas masih benar-benar remaja itu kan ketika kita masih labil dan melo-melo sekali gitu kan. Bisa berbulan-bulan aku ingat film itu. Dan aku bisa bawa dalam doa. Aku doain, tolong berkati ya Tuhan, jangan sampai dia menderita, semoga itu cuma dicerita, kehidupan aslinya gak kayak gitu. Aku bisa kayak gitu. Dulu yang aku doain tuh Michael Jackson. Aku inget. Jadi aku habis lihat konsernya dia 1 jam, terus aku doain, aku bawa dalam doa, dan itu berminggu-minggu kayak gitu. Nah, aku kaget. Jadi aku keblowok lihat film itu ketika yang cowoknya tiba-tiba ambil tali, suruh Lady Gaganya keluar dan dia menggantung dirinya. Aku langsung bilang sama suamiku, jangan bilang dia bunuh diri. Jangan bilang dia bunuh diri. Oh no. Nggak bisa menyangka pada Bradley Cooper itu bukan pemain film drama. Saya nggak pernah lihat dia nyanyi. Dan itu produsernya dia sendiri kan. Makanya. Bradley Cooper, dan itu sebenarnya kan dia menceritakan story-nya dia. Saya justru lebih tertarik ketika Lady Gaga terakhir tuh menyanyikan I Never Fall in Love. Never Love Again. Never Love Again itu lebih keren lagi tuh. Iya betul. Ya aku bener nggak nyangka itu. Jadi filmnya udah keblowok. Dan itu kaget. Itu dia bisa acting kayak gitu. Filmnya kalem. Tapi meaningful. Dan itu karena memang sangat terjadi di dunia artis kan. Kayak gitu kan, memang Bradley Cooper memang kan karena film itu aku jadi kayak searching kayak gitu kan. Terus dia memang bilang mau mengangkat dunia artis yang memang kebanyakan seperti dia itu, dan dia dulu juga kayak gitu kan. Kayak gitu. Dan si Lady Gaganya, jadi aku tahu ternyata musikalitasnya dia nggak main-main loh. Nggak main-main. Dia nyiptain lagu yang Cielo itu cuma 10 menit atau diva gimana gitu. Makanya kan dengan tampilan dia di sana yang make up-less istilahnya, nggak terlalu full dan make up. Dan cantik sekali dia di situ daripada dengan make upnya dia yang biasanya itu. Modern Monster tuh. Iya, aduh. Yang ini cantik. Aku bilang Lady Gaga ternyata cantik juga. Terus ada lagi beberapa film-film yang kayak Disney, kayak Moana, itu juga punya cerita yang menarik di situ. Moana nggak terlalu berkesan. Aku nggak inget, berarti nggak terlalu berkesan nih. Salah satu film yang lumayan, jadi kalau misalnya ini kan The Best Movie Soundtrack itu istilahnya kalau dalam satu film itu ada soundtracknya sendiri, CD-nya itu Footloose. Itu banyak sekali lagu-lagu yang di mereka itu sangat terkenal sekali. Istilahnya Footloose. Film tahun 19 berapa ya? Footloose ini ya. Lama kok, 84. Hah? Iya. Belum lahir aku. Itu Bonnie Tyler lah. Jadi bener-bener itu. Belum lagi lagu-lagunya Shrek. Shrek oke ya. Accidentally in Love. Hallelujah lah kayak gitu-gitu. Terus ada satu film yang dari kapan hari waktu seandainya itu albumnya dilombakan, saya pasti milih dia. Itu filmnya Eminem, judulnya 8 Mile. Oh ya, nggak sempat lihat yang itu. Itu lagu-lagunya ngeri-ngeri semua. Nggak sempat lihat yang Eminem itu. Ceritanya dia waktu itu aku lagi benar-benar kacau-kacaunya. Aku ingat film itu, pengen lihat tapi nggak lihat akhirnya. Ada lagi filmnya Disney yang satu albumnya katanya enak-enak, Lion King. Waktu zamannya Elton John tuh. Yang enak-enak pasti tuh ya Greatest Showman itu. Karena kan dia memang film musikal. Greatest Showman tuh enak-enak gitu. itu. Film musikal gitu. Kan Disney memang semua rata-rata musikal. Tapi kan tidak semuanya kayak Lion King juga, maksudnya ya Lion King gitu, bukan sekedar cuman musikal kayak. Ya, itu kan ada ceritanya Disney-nya sendiri yang Mr. Bang itu, kalau pernah lihat. Benar. Terus lagu-lagu yang, kalau kita ngomong soal soundtrack ya, lagu-lagu yang menjadi soundtrack dari filmnya James Bond. Rata-rata tidak enak, tapi bisa jadi enak. Pas. Ada Adele lah, Tina Turner lah, yang tahun ini siapa ya? Billie Eilish untuk yang paling baru ini nanti. Itu nyentrik sih itu memang itu kayak Lady Gaga Junior. Iya. Gitu. Itu Billie Eilish. Padahal tapi lagunya oke. Kakak cowoknya kalem, yang bikin lagu itu kalem, kakaknya sopan gitu.
tapi kata-katanya kayaknya kayak bener-bener ya apa ya, Billie Eilish itu ya nyentik karena kata-katanya dia frontal, tapi nadanya itu kayak slow. Iya, nadanya linji-linji tapi ininya rontal. Kalau di tahun 90 2000-an mungkin kita bisa mengenal film Armageddon dengan I Don't Wanna Miss a Thing. Nah, itu lucu sih, itu papa sama anak berkolaborasi. Steve Tyler itu dan Liv Tyler yang dikaruniai bibir yang sedemikian besar itu ya. Tapi kalau yang di cowoknya itu agak aneh ya, tapi kalau pas di ceweknya jadi cantik. Nah, yang papanya punya ciri khas gitu. Liv Tyler sih apalagi ya tahun 90-an ya kalau film Bodyguard Whitney Houston. Mulai Run to You, I Will Always Love You. Iya. Masih kecil itu. Lagunya Whitney sama Mariah Carey itu juga enak ya. Jadi filmnya Pocahontas ya kalau nggak salah. Bukan, filmnya Musa, Prince of Egypt. Kalau emang tipe-tipenya Mesir gitu. Mesir. Itu juga enak, When You Believe ya. Betul. Sekali lagi yang ada di Instagram maupun yang ada di Facebook. Kalau misalnya mau berkenan, share your song story. Kalau bagus ceritanya kita puterin deh lagunya. Nah, kita berusaha untuk memainkan banyak lagu di sini. Yes. Kita bring back the memory. Iya. Tapi yang pasti kalau pengen jalan-jalan sehat yang mematuhi protokol kesehatan, nah sahabat Prima itu bisa ikutan acara kita nih. Bentar, ini kok jalan-jalan ke Kebun Raya Purwodadi. Yeah. Mencari oksigen. Ini rally mobil sebenarnya. Jadi Prima Radio ini bekerja sama dengan banyak teman-teman. Jadi liburan ini seru, hari Minggu pagi jam 8 November, start dari Surabaya, finishnya di Kebun Raya Purwodadi. Ada hostnya kamu lagi kah kok? Nggak bisa, 8 itu ternyata saya ada nge-MC wedding lunch. Saya udah di blog, nge-MC ya bilang kalau misalnya kosong, oke, ternyata wedding lunch yang saya MC hari itu. Nanti yang menang dikasih lagu The Champion. Nah, kalau yang menang nanti diputerin. Kayak lagunya Roxette tuh, She Said Hello You Fool I Love You atau kalau enggak apa ya? Iya itu juga enak. No in my car itu loh, apa sih? Roxette tuh satu album itu enak-enak sih, emang. iya. Aneh itu orang Swedia padahal. Aku suka itu soalnya ya selain waktu itu lucu, aku mendengarkan lagu Roxette itu, ternyata mantanku waktu itu juga di mobilnya pakai kaset itu juga, jadi kayak ya, ternyata sama kayak gitu, kita selera suka sama-sama suka dengerin Roxette. Dan band Swedia itu banyak yang laris, contohnya Michael Sturrock tuh kesini. Itu kan juga sama, tiba-tiba laris ngetop. Tapi nggak bisa sampai itu ya, maksudnya namanya melegenda, tapi nggak bisa sampai kayak Tapi zaman dulu request gila tuh Michael Sturrock. Iya tah? Iya. Mungkin udah terlalu tua kali. Oke, yang mau ikutan silakan, registrasi cuma 75.000 per orang, satu mobil maksimal 4 orang. Kalau sebelum 27 Oktober daftar, dapetin harga early bird 60.000 per orang dengan benefit snack makan siang merchandise kupon door prize. Free placement test dari EF English First, tiket masuk Kebun Raya Purwodadi dan tiket masuk Basaraya. Juga akses masuk di dalam area dan bisa menikmati seluruh keindahan Kebun Raya Purwodadi. Yap, itu aku tempatku foto pre-wedding. Oh, Kebun Raya Purwodadi. Kapan hari saya pancal sampai sana tuh. Pulangnya yang males kesiangan soalnya. Iya, kalau sepeda itu memang pantasnya tuh yang nggak tahan. Pendaftaran silakan ke 0811 30 10 38 atau ke 0857 30 08 2158 dengan Manda 0857 30 08 2158 atau IG @Prima Radio Surabaya, bisa ke DM di situ ya. Jalan-jalan ke Kebun Raya Purwodadi diukung oleh Diandra Promosindo, Kebun Raya Purwodadi, Bang Danamon, Best Western Pavilion Hotel, English First, Ibis Style Jemur Sari, Ina Bakery, Midtown Residence Surabaya, Omatuna dan Surabaya Suites Hotel, dan dipersembahkan oleh Prima Radio Surabaya. Yeay, nah dari tadi kita ngomongnya lagu-lagu yang istilahnya Inggris Indonesia dong, yang udah ada kan Tere itu Ari Lasso. Kalau saya ini Tito Sumarsono. Enggak, grup Tito itu loh. Tito bukan Tito masih ada di HP ku. Aku juga suka lagu Indo. Tito yakin Tito kan itu band Rusia. Itu band Londo lah. Tito itu kan yang lesbian dua cewek itu. Gitu. Ini nih Tito ku benci kau dengan cintaku. Aduh. Wah. Spotify-nya dibuka langsung. Itu kan. Terus dulu tuh aku ada suka lagunya Slang. I Miss You But I Hate You. Itu juga terkenal loh. Lagu basian. Slankers kan nggak main-main itu. Dia punya masa banyak sekali di slang itu. Karena kata-katanya itu lugas dan nggak pakai malu-malu. Dan sangat mudah untuk dimengerti. Iya.
Dan musikalitasnya juga bagus sih, sesimpel itu lagu itu. Itu dia yang kayak slang tapi yang solo itu siapa sih itu? Iwan Fals ya? Iwan Fals. Itu kata-katanya penuh dengan politik istilahnya. Sebenarnya kalau ngomong soal lirik, Ebit GAD itu nggak kalah kalau soal lirik. Ebit GAD itu secara notasi lirik dan segala macam itu cerdas. Sampai ditiru anaknya namanya Adera. Nah, Adera itu anaknya Ebit GAD dan kalau dia bikin lagu sama. Cukup menarik. Misalnya ada contoh lagu. Dan kau hadir mengubah segalanya menjadi lebih indah. Itu. Adera itu oke. Coba nanti didengerin. Adera namanya, itu anaknya Ebit GAD. Yang famous waktu itu sampai sekarang diputar lagi. Ini terakhir aku lihat di radio tuh kan kayaknya mulai muter banyak zaman dahulu lagi ya. Itu Bahasa Kalbu. Oh, itu versinya Raisa. Jadi Titi DJ dulu terus enggak, yang ini benar-benar diputerin versi Titi DJ-nya yang terakhir ini. Versi Raisa kalau di radio Nakuda. Suaranya sama loh. Iya. Versi Raisa sama Andi Rianto atau Andi Liani saya lupa. Ya itu zaman itu kan Bahasa Kalbu itu kan dengan filmnya Desi Ratnasari. Itu, wah, Titi DJ. Tapi itu judulnya ini Raisa. Apa ya waktu itu ya? Tenda Biru. Bukan, Tenda Biru Desi Ratnasari beda ini. Tapi Bahasa Kalbu kan waktu itu booming sekali dan memang jujur aja liriknya dia itu benar-benar kayak ya kebanyakan cerita cinta pada umumnya. Anak waktu itu. Iya. Ya, jadi anak di zaman itu. Aku pada waktu itu masih kelas 5 SD loh. Bisa suka lagu itu. Selain nadanya juga oke. Iya. Nadanya enak. Ya, versi yang ini yang sering diputar sekarang. Raisa dengan Andi Rianto. Mirip ya suaranya, kok bisa ya? Kita dengerin deh. Keren. Tersimpan kekayaan batinmu, oh di dalam senyummu, ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Raisa dengan gaya bernyanyi yang lebih nge-soul, lebih black. Yes, nggak menyangka. Dikasih musikalitas dari Andi Rianto, hasilnya begitu wow. Dan ya, dia menuliskan satu quote di itunya bahwa love is about giving and to be understood is a privilege. Coba ditranslatekan, Go. Cinta itu abot untuk memberi kan, about giving ya, abot untuk memberi. Enakan ngasih, enaknya dikasih deh. Oh, setuju aku kalau itu.
Dimainkan di YouTube dari tanggal 28 Agustus dan sudah ditonton 6,7 juta kali. Untuk bahasa kalbunya Raisa itu. Keren ya. Memang itu lagunya kayak ya itu hampir kayak Queen gitulah sense-nya kayak everlasting gitu. Nah, tapi waktu itu aku melihat Queen of Seongdok itu 60 seri. Aku udah pesimis. Aduh, Korea mana bisa habis. Ternyata enggak kalah jelek loh. Oke loh. Nah. Dia buatnya, politiknya bikin gemes. Gitu. Bagus emang itu memang ya. Tapi kembali lagi balik soundtrack lagu itu pengaruh. Betul. Kayak sampai hari ini aku masih inget filmnya Eiffel I'm in Love. Itu soundtracknya kan Melly Goeslaw tuh, oke banget kan. Sama waktu itu AADC. Itu juga AADC. Itu menggila tuh. Nah itu kejadian sama ketika musik itu kita jadikan satu acuan bahwa tahun lalu ketika tim dari Surabaya CLS Knights itu main di game keempat di mana mereka sudah tertinggal kan 5 game ya. Mereka udah tertinggal 2-1. Jadi tim musuh itu tinggal ngambil satu kemenangan lagi dan finish gitu. Ketika di sini saya mikir dikasih apa ya, akhirnya saya mainkan itu When You Believe itu. Jadi saya potong-potong. Apakah Anda tim CLS? Saya tim CLS dong. Terus saya mainkan itu untuk sebenarnya kan orang kalau bikin semangat kan lagunya harus we will rock you kayak gitu-gitu. Saya bikin lagu yang itu dan hari itu entah kenapa pada merinding si pemain-pemain juga kayak terpacu dengan lagu slow itu. Ternyata bisa bikin kemenangan. Bahkan ketika game kelima main di Singapura, mereka bisa curi kemenangan. Kenapa kamu bisa memainkan? Apakah kamu megang kendali untuk sound systemnya? Saya crowd control di situ. Jadi saya bisa mengatur kapan musiknya dimainkan. Wah, ini curang nih. Nah, semua orang kan kadang-kadang mikir bahwa lagu menambah motivasi semangat harus yang semangat, harus yang powerful, harus yang rock kayak. Justru lagu-lagumu itu kata-kata yang seperti itu you can achieve ketika kamu percaya you can achieve gitu loh. Dan ternyata itu berdampak sangat bagus sekali buat motivasi pemain. Aku percaya kok kayak misalnya dalam hal olahraga. Ya, aku kan sekarang lagi kayak ikut RPM, bukan sepedaan ya. Aku lagi mogok, aku lagi ngambek sepedaan, capek. Jadi RPM dia capek padahal. Iya, tapi kan masih ada musiknya kan. Nah itu aku bedanya. Maksudnya kalau kamu sepedaan, kamu kan nggak bisa pakai lagu. Karena kalau pakai lagu kamu nggak denger nanti ada mobil atau apa kan. Betul. Boring banget. Tapi begitu RPM kan aman. RPM padahal sama-sama capek juga RPM. Karena kan kita sepeda statis itu juga capek. Lebih parah malah. Ya nggak bisa ngomong ya, kalau kamu long ride kan endurance juga dilatih ya. Ini kan 1 jam tapi kamu HIIT gitu kan. Itu beda, begitu ada lagunya itu ketika kamu capek, ketika dari soundtrack 7 ke 8 terus lagunya tiba-tiba beatnya langsung itu ngikutin. Capeknya hilang. Akhirnya ngikutin tanpa sadar tuh ngikutin kayak ya udah nggak mau ngerasain. Memang bisa ngasih spirit. Betul. Sama juga dengan Zumba yang sekarang memang lagi laris di mana-mana sampai akhirnya ada kalau Minggu pagi itu ada ibu-ibu Zumba di Indomaret itu. Zumba itu olahraga yang membuat banyak ibu-ibu itu lupa diri. Iya. Kadang itu Zumba sama belly dance. Waduh. Pokoknya udah nggak mikir apa-apa, pakai kicik-kicik. Gendutnya. Sudah ngomong loh ya. Kapan nanti kita ngobrol lagi? Kita akan bahas soal musik. Kalau ini kan tadi musik story tentang kehidupan, tentang perjalanan. Kita bahas patah hati. Jadi buat yang lagi patah hati, nanti kita juga akan live dari Instagram kita masing-masing supaya kita bisa melihat juga memantau kira-kira teman-teman kita yang patah hati. Lagu patah hati. Karena biasanya lagu patah itu lebih susah hilang dari kepala daripada lagu-lagu cinta. Cinta bisa berakhir, tapi kalau patah hati itu begitu denger lagi itu bisa bawa silat nyilet-nyilet lagi tuh. Yona udah colong start. Apa Always itu? Remember Me This Way. Lagunya Lady Gaga yang itu juga itu. Iya. Ya itu. Emang patah hati sama siapa waktu itu? Sesi pribadi kok. Ya sudah, Rosi Prasetyo terima kasih. Terima kasih buat yang sahabat Prima sudah mendengarkan baik di Instagram maupun yang ada di Facebook. Terima kasih. Tunggu kehadiran kami ketika kami berdua nanti kita akan bahas soal lagu-lagu seputar patah hati. Happy sharing bersama dari Happy Family Center, out now. Sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya.